warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Aulia Nurendyanti akan membahas materi tentang perkembangan pendidikan pada masa kependudukan Jepang di Indonesia. Nah, sebelum kita memasuki materi tersebut, kita harus mengetahui dulu nih, kapan Jepang berhasil menduduki Indonesia. Berikut penjelasannya, disimak dan ditonton sampai habis ya. Jepang secara resmi menguasai Indonesia yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda pada tanggal 8 Maret 1942 ketika Panglima tertinggi pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati Subang, Jawa Barat, dan berakhir ketika Indonesia mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Selama kependudukan Jepang ini, Jepang menguasai seluruh wilayah Indonesia dan menguasai di berbagai bidang seperti bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, bahkan pendidikan. Nah, kita sekarang udah tahu kan kapan Jepang secara resmi menguasai Indonesia? Sekarang, mari kita bahas perkembangan pendidikan pada masa kependudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, mari kita bahas terlebih dahulu sistem pendidikan pada masa Jepang di Indonesia. Sistem pendidikan pada masa Jepang di Indonesia yaitu berupa sistem pendidikan Belanda yang berkembang di Indonesia diganti oleh Jepang sesuai dengan sistem pendidikan yang berorientasi pada keperluan perang. Lalu, setiap pagi sebelum belajar, para pelajar harus menyanyikan lagu kebangsaan Jepang dan penghormatan atau kirei ke arah Tokyo dan Taisho. Kemudian, para pelajar diharuskan melakukan latihan militer dan membuat kebun untuk ditanami dengan bahan makanan seperti padi, jagung, dan lain-lain. Yang kedua, mari kita bahas jenis-jenis sekolah pada masa kependudukan Jepang di Indonesia. Jenis-jenis sekolah pada masa kependudukan Jepang sendiri terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang pertama, pendidikan rendah. Pendidikan ini hanya memiliki satu jenis sekolah rendah, yaitu sekolah rakyat yang disingkat SR atau dalam bahasa Jepangnya Kokumin-gaku. Sekolah rakyat ini terbuka bagi umum dan semua golongan masyarakat tanpa adanya perbedaan golongan rasial maupun sosial, dengan lama studinya yaitu 6 tahun. Yang kedua, ada pendidikan menengah. Pendidikan ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu sekolah menengah pertama yang disingkat SMP atau dalam bahasa Jepangnya Sotochugaku. Sekolah menengah pertama ini merupakan lanjutan dari sekolah rakyat dengan lama studinya yaitu 3 tahun. Berikutnya ada sekolah menengah tinggi yang disingkat SMT atau dalam bahasa Jepangnya Kotochugaku. Sekolah menengah tinggi ini merupakan lanjutan dari SMP dengan lama studinya yaitu 3 tahun. Kemudian ada sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan ini merupakan lanjutan dari SMP dengan memfokuskan pada salah satu bidang pendidikan tertentu. Dan lulusan dari sekolah kejuruan ini dapat langsung bekerja sesuai bidangnya. Adapun sekolah kejuruannya berupa sekolah pertukangan, pertanian, teknik menengah, pelayaran, dan pelayaran tinggi. Dan pembukaan sekolah kejuruan pada masa kependudukan Jepang disesuaikan dengan kondisi lingkungan daerah yang membutuhkan tenaga kerja yang sesuai dengan bidang pendidikannya. Lalu ada sekolah guru atau dalam bahasa Jepangnya Shihangaku. Terdapat 3 jenis sekolah guru pada masa kependudukan Jepang, yaitu sekolah guru disingkat SG atau dalam bahasa Jepang Shoto Shihangaku dengan lama studinya yaitu 2 tahun. Lalu, sekolah guru menengah disingkat SGM dengan lama studinya yaitu 4 tahun. Dan yang terakhir, sekolah guru tinggi disingkat SGT dengan lama studinya yaitu 6 tahun. Untuk memasuki sekolah guru sendiri harus lulus dan mempunyai ijazah sekolah rakyat. Yang terakhir ada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi pada masa kependudukan Jepang yaitu terdapat perguruan tinggi kedokteran, perguruan tinggi kedokteran gigi, ahli obat, perguruan tinggi teknik, kedokteran hewan, perguruan tinggi pareh praga atau pamong praja, lalu akademi pemerintahan, dan sekolah kepandaian putri. Yang ketiga, mari kita bahas kurikulum yang diterapkan Jepang di Indonesia. Kurikulum yang diterapkan Jepang di Indonesia yaitu sebagai berikut. 1. Penghapusan kurikulum dualisme pengajaran pada masa Belanda yaitu pengajaran barat dan bumi putra dan diganti dengan sekolah rakyat untuk seluruh lapisan masyarakat.
2. Dimasukkannya bahasa Indonesia dan menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah. Yang ketiga, memberikan bantuan dana untuk pembenahan kurikulum dan sarana pendidikan di Indonesia. Yang keempat, mari kita bahas metode pendidikan yang diterapkan Jepang di Indonesia. Metode pendidikan yang diterapkan Jepang di Indonesia sendiri terdapat dua metode, yaitu metode klasikal dan metode pengajian. Metode klasikal merupakan intrakurikuler dan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kemampuan dan minat bagi peserta didik. Sedangkan metode pengajian merupakan metode yang diterapkan di pesantren-pesantren. Ulama mengajar dengan menggunakan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab. Lalu yang terakhir, mari kita bahas dampak positif dari kebijakan militer Jepang di Indonesia. Berikut merupakan dampak positif dari kebijakan militer Jepang. Ada beberapa hal yang sangat menguntungkan bagi bangsa Indonesia dengan diterapkannya sistem pendidikan yang berdasarkan landasan ideal Haku Ichiu atau kemakmuran bersama Asia Timur Raya oleh militer Jepang, yaitu 1. Bahasa Indonesia berkembang secara luas di seluruh Indonesia yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari maupun sebagai bahasa pengantar. 2. Kreativitas guru Indonesia semakin berkembang dengan menciptakan alat peraga pembelajaran. 3. Buku-buku dalam bahasa asing banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang memudahkan peserta didik untuk mempelajarinya. Yang keempat, latihan seni bela diri Jepang sangat berguna untuk membangkitkan keberanian para pemuda Indonesia dengan terbentuknya prajurit bentukan Jepang seperti Seinandan, Keibodan, Heiho, dan Peta. 5. Diskriminasi berdasarkan golongan rasial dan agama telah dihapuskan. Dan yang keenam, perasaan rindu terhadap kebudayaan sendiri dan kemerdekaan nasional bergejolak secara luar biasa. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas mengenai sistem pendidikan di Indonesia pada masa kependudukan Jepang pada tahun 1942 sampai dengan 1945, dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan-perubahan yang signifikan dalam bidang pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Sistem pendidikan disederhanakan dengan mengintegrasikan sekolah-sekolah yang beragam pada saat pemerintahan kolonial Belanda dengan tujuan untuk mempermudah pengawasan dan melancarkan propaganda Jepang dalam membentuk bangsa Indonesia agar mempunyai semangat Dai Nippon. Tujuan pendidikan pada masa kependudukan Jepang sendiri adalah untuk menyediakan tenaga kerja tanpa diberi upah yang disebut dengan romusha. Selain itu, ditujukan untuk membentuk prajurit-prajurit yang siap membantu Jepang dalam memenangkan Perang Pasifik. Itu saja dari saya, pembahasan materi tentang perkembangan pendidikan pada masa kependudukan Jepang di Indonesia. Terima kasih.